Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah, yang diampu oleh Bapak Dr. Takdir SH MH MKes. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dan sistem ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Ananda Safira dengan NIM 24040100028. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masniati dengan NIM 24040100054. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra dengan NIM 24040100042. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu definisi konsep dan sistem ekonomi. Pengertian konsep secara bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia bermakna yang pertama rancangan atau buram surat dan sebagainya. Yang kedua, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret dan gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sedangkan pengertian sistem menurut beberapa ahli adalah Azhar Susanto mengartikan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari bagian atau komponen atau apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Dan menurut Jogianto menjelaskan bahwa sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan komponen. Sistem dan buku ajar hukum ekonomi syariah 1, prosedur adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berikutnya yaitu definisi konsep dan sistem ekonomi syariah. Secara terminologi, pengertian syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya. Supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi syariah. Menurut Mansakaf, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah. Tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya. Juga terdapat ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai matematika, statistika, logika, dan usul fikih. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dalam Al-Quran. Yang kedua, Dr. Abdul Wahab, ME, MI, dan As-Sunnah, dan merupakan bagian bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tingkat lingkungan dan masa. Yang ketiga, menurut Muhammad Manan, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat dan ilmiah oleh nilai-nilai Islam. Adapun karakteristik konsep dan sistem ekonomi syariah, yang pertama, konsep dasar ekonomi syariah mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hak milik individu diakui sebagai usaha dan kerjasama halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar. Yang ketiga, larangan menimbun harta benda, barang dagangan, dan lain sebagaimana yang dapat menyebabkan kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan dan menghambat laju perekonomian. Yang keempat, pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin, maka dari itu ekonomi Islam harus membagikan sebagian harta untuk berzakat maupun bersedekah. Yang kelima, larangan riba dalam seluruh aspek ekonomi. Itulah tadi penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu prinsip tauhid atau keimanan. Prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah, di mana setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, prinsip adil atau keadilan. Ini mengharuskan keadilan dalam transaksi dan distribusi sumber daya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, yaitu prinsip nubuwah atau kenabian, menjadikan sifat-sifat Nabi Muhammad sebagai teladan dalam berbisnis dan berinteraksi sosial. Yang keempat, prinsip khalifah atau pemerintahan,
ini menekankan bahwa manusia sebagai wakil Allah di bumi harus mengelola sumber daya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu prinsip ma'ad atau hasil. Mengingatkan bahwa hasil dari usaha di dunia juga akan berpengaruh pada kehidupan akhirat, mendorong pencaharian hasil yang halal dan bermanfaat. Nah, yang selanjutnya ini materi mengenai tujuan sistem ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, yaitu memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, dari materi tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan keberlanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan mengedepankan aspek keadilan distribusi kekayaan, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan etika yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, itulah tadi paparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.